Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha wasirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya lah kita masih bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat berangkaikan salam tetap kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekurang-kurangnya kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan tentunya kita mengharapkan kesempurnaan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kesempurnaan, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kecuali dalam keadaan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menguraikan beberapa cara atau jalan supaya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita merasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, siapa orang yang bersuka cita dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, orang yang bersuka cita hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah salah satu karunia nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Quran surah Yunus ayat 58. Katakanlah oleh kamu semua bahwasanya dengan rahmatnya Allah, dengan karunia Allah, hendaklah dengan itu semua mereka bergembira dengan karena bahwasanya demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat, tentunya kita mentarhibkan Ramadan di dalam hati kita. Kita tarhibkan Ramadan di dalam hati kita. Dalam arti kata, kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, menyambut mesra dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, cara atau jalan supaya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala ialah mempersiapkan diri kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan ialah hati kita. Kita tingkatkan intensitas dan kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita siapkan ilmu kita di dalam berpuasa. Kita kuatkan fiqh siyamnya, fikih di dalam berpuasa, supaya ketika kita berpuasa, kita mengetahui hukum-hukum berpuasa. Kemudian selanjutnya apa lagi yang perlu kita siapkan? Fisik dan mental kita agar sempurna kita berpuasa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara atau jalan supaya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala ialah merencanakan beribadah lebih tingkat lagi di bulan Ramadan tahun ini. Kalau seandainya kita di bulan-bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita masih lalai dengan perintah Allah, kita masih malas mengerjakan perintah Allah, kita masih jauh dengan Rasulullah, maka daripada itu ketika datangnya bulan suci Ramadan, wabil khusus di penghujung Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melakukan segala amaliyah Ramadan haruslah dengan hati yang ikhlas. Karena amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, cara atau jalan supaya kita bisa menggapai ridhonya Allah ialah mujahadah. Bersungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrut taubah, bulan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bulan-bulan setelahnya atau bulan sebelumnya datang bulan suci Ramadan, kita masih lalai dengan perintah Allah, inilah bulan yang untuk kita bertaubat kepada Allah. Kemudian menjadikan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pengajaran bagi diri kita. Bulan Ramadan mengajarkan diri kita untuk lebih sabar di atas segalanya. Menjadikan bulan Ramadan sebagai pengajaran untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting ialah menjadikan Ramadan syahrul jihad, bulan yang bersungguh-sungguh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang yang melaksanakan beribadah dengan sungguh-sungguh itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69. Kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang mengharapkan ridha kami dan orang yang berjihad mengharapkan ridha kami, maka sesungguhnya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang ingin berbuat kebaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, cara atau jalan supaya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala ialah menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Nabi Muhammad SAW pernah memberi tips kepada para sahabat agar bisa khusyuk di dalam sholat. Kata Rasul, diriwayatkan hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kumta sholataka fasalli sholatan muwaddi'." Apabila kalian sholat, sholatlah seolah-olah seperti orang yang akan meninggalkan. Dalam konteks Ramadan, pesan ini seolah-olah menjadi sumu kasiyami muwaddi. Puasalah kalian seolah-olah tahun depan kalian tidak akan hidup lagi, seolah-olah kalian akan meninggalkan. Umur tidak berbau, ajal tidak akan pernah berkabar kapan dia akan datang. Malaikat maut senantiasa mengintai. Ketika Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, dia senantiasa mengintai kita dan siap siaga untuk mencabut nyawa kita dari jasad kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, cara atau jalan supaya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala ialah meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha sempurna itu hanyalah Allah, yang maha agung itu ialah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Kalau seandainya semua kita berharap kita bisa menggapai semua ridhonya Allah, kita berharap menggapai ibadah-ibadah yang baik di bulan suci Ramadan ini, akan tetapi tanpa pertolongan Allah kita tidak ada apa-apanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa-apa yang saya sampaikan ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu yang kita perbuat pastilah kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan itu pastilah dilaksanakan, pastilah kita lakukan dengan bersungguh-sungguh mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sedikit amal ibadah kita, tetapi amal yang sedikit ini menjadi wasilah kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita
beramal, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, akan tetapi tidak ada apa-apanya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Keluarnya kita dari Ramadan tahun ini, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan tentunya Allah terima segala amal-amal ibadah kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan, karena yang maha sempurna itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibaca untuk tadarus puasa, menghafal hadis sampingannya kini telah tiba di penghujung puasa. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.